waqa. Kok jauh amat. Ya, buku Anda halaman 55 ya. Benar ya, halaman 55 di buku Anda ya. Iya, imalah hak taknis ketika waqaf. Ini ya. Ini nazamnya. Baik, hak taknis yang dimaksud dalam bab ini adalah tak yang tertulis dalam mushaf dengan tak marbutoh, atau juga bisa yang ditulis dengan tak maftuhah. Jadi marbutoh itu tak yang ditulis bulat gitu. Kalau maftuhah itu yang ditulisnya lihat tak dengan titik 2 di atasnya itu. Pada tak tersebut ketika wasol Al-Kisai membaca dengan tak, sedang ketika waqaf Al-Kisai membaca dengan hak. Nah, Imam Qiraat 7 dalam hal ini Al-Kisai saja yang punya kaidah untuk ini ya. Ini nazam syatibinya, metriknya seperti berikut. Amal Al-Kisai hak ta'nis indal waqfi idza sabaqat biharfin min al-hurufil 15 al-atiyah. Fajasat, fajisat. Ini harakatnya boleh fajisat, boleh fajasat ya. Saya sudah terbiasa ngafalnya fajasat. Zainabu lidzauti syamsi. Lidzauti syamsi. Fajasat Zainabu lidzauti syamsi. Ya. Jadi Al-Kisai membaca imalan hak taknis ketika waqaf apabila sebelum hak itu berupa satu di antara, atau pakai salah, apabila sebelum hak ta'anis itu berupa satu di antara huruf yang terkumpul dalam fajisat Zainabu lidzaudi syamsin. Ya, jadi kalau ada hak ta'anis lalu sebelumnya itu berupa satu di antara huruf yang 15 itu, maka Al-Kisai membacanya dengan imalah. Contohnya khalifah. Khalifah. Ya. Jadi kriterianya adalah pertama ada hak taknis, yang kedua waqaf, yang ketiga mungkin waqafnya taruh di belakang. Yang pertama adalah ada hak taknis, yang kedua ada satu di antara huruf yang 15 tadi itu. Lalu kalau kedua tadi itu memenuhi kriteria, maka syarat yang ketiga adalah pada kalimah yang ada hak taknisnya tadi itu dibaca waqaf. Ya, kalau misalnya 1 dan 2 terpenuhi, tapi tidak waqaf berarti tidak berlaku kaidah ini. Begitu juga sebaliknya, ya, dibaca waqaf, tapi kalau tidak ada hak taknis atau satu di antaranya tidak terpenuhi dari 2 tadi itu, apa 2 tadi itu? Hak taknis dan satu di antara huruf yang 15. Kalau salah satu dari kedua tadi itu tidak terpenuhi, walaupun waqaf, maka tidak dibaca dengan imalah. Artinya ketiga-tiga syarat tadi itu harus terpenuhi. Apa syarat itu? Kalimat yang akhirnya hak taknis, lalu sebelum hak taknis itu berupa satu di antara fajasat Zainabul lidzauti syamsin, dan yang syarat yang ketiganya adalah dibaca waqaf. Ya, zata bahjih, zata bahjih, azwajan salasih, dan seterusnya, bautih, maitih. Ya, wa yudhil kulli humazatil lumazih, lumazih. Oke. Khash, qaryi, dan seterusnya, jinni, ajinni, sahibi. Ya, laili, ladzi, dan seterusnya, dhiquwwi, jaldi, aishi, rahmi, khamis. Ini khusus untuk Al-Kisai. Jadi yang harus dipahami adalah
Pertama hak tanis, ya. Yang pertama hak tanis, yang kedua sebelum hak harus berupa satu di antara fajasat Zainabu lidzaudi syamsin. Baru yang ketiga kalimat tersebut dibaca dengan waqaf. Nah itu jelas ya. Jadi Anda tinggal menghafalkan fajasat Zainabu lidzaudi syamsin. Tinggal ngafalin ini aja kan. Oke, yang kedua amal al-kisai hatta nis 'inda al-waqfi idza sabaqat biharfin min al-huruf min hurufi akhar dengan 3 syarat. Ini kalau nggak salah di buku Anda ada penjelasan menurut mazhab yang tafsili, yang 3 syarat. Amal al-kisai hatta nis 'inda al-waqfi idza sabaqat biharfin min hurufi akhar. Al-kisai membaca imalah hak ta'nis ketika wakaf apabila sebelumnya berupa satu di antara huruf akhar. Akhar itu apa ya? Akhar itu alif, kaf, ha, dan ro. Dengan ketentuan yang pertama, idza kana qabla harfin min hurufi akhar kasroh. Dengan syarat sebelum huruf akhar tadi itu harokatnya kasroh. Ya, contohnya malaikah. Malaikah, dibacanya malaikah. Malaikah. Ini keluar dari yang tadi ya. Karena yang tadi kan fajasat Zainabu lidzaudi syamsin. Berarti kaf nggak masuk kan? Jadi kaf ini masuk yang akhar, yang kaf. Oke, syaratnya apa? Sebelum huruf akhar tadi itu harokatnya kasroh. Ini kaf, ya, ada hak ta'nisnya, lalu ada kaf di sini, satu dari akhar, dan sebelum kaf hurufnya berharokat kasroh. Al-akhir, hak ta'nis, ro, satu dari akhar, sebelum ro harokatnya kasroh. Kayak yang kedua, masih itu jelas ya. Atsani idza kana qabla harfin min hurufi akhar ya sakinah. Bisa juga sebelum huruf akhar tadi itu berupa ya sukun. Kalau tadi kasroh, kalau ini berupa ya sukun. Kahai'ah. 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 Ya. Jadi bacanya al-kisai kahai'ih. Kahai'ih. Ya. Ini hamzah sebelumnya ya sukun. Al-aikah. Aiki. Ini akhar. Kaf. Sebelumnya sukun. Yang ketiga, idza kana qabla harfin min hurufi akhar sakin wa qabla sakin harfun maksur. Ba'da mim sakin wa qabla mim ha wa qabla ha ya sakinah atau harfun maksur. Itu yang mim, kaidah yang keenam, yang keempat ya. Nah, perhatikan di sini ada hak ta'nis sebelumnya berupa satu dari akhar sebelum huruf ro atau di sini ha kebetulan hurufnya sukun, tapi sebelum huruf sukun itu harokatnya kasar. Huruf sebelum yang huruf
sebelum sukun harokatnya kasroh. Kalau tadi yang nomor 1 itu harokatnya kasroh saja. Yang kedua hurufnya sukun. Oke. Kok hurufnya sukun? Bukan hurufnya sukun, ya sukun. Jadi yang pertama hurufnya kasroh. Sebelum akhar itu kasroh. Yang kedua sebelum akhar itu ya sukun. Yang ketiga sebelum akhar itu hurufnya sukun. Huruf apa saja? Kalau tadi yang kedua itu harus ya. Yang ketiga hurufnya sukun. Dan sebelum sukun itu harokatnya kasroh. Sebelum sukun harfun maksud. Oke. Jadi yang nomor 1 itu sebelum akhar hurufnya berharokat kasroh. Yang nomor 2 itu sebelum akhar ya sukun. Yang nomor 3 sebelum akhar itu huruf sukun. Dan sebelum huruf yang sukun itu hurufnya berharokat kasroh. Yang nomor 3 itu 2 syaratnya. Oke, jadi ingat ya. Nomor 1 tadi fajasat Zainabu lidawti syamsin. Kalau ada hak taknis didahului satu dari 15 huruf yang terkumpul dalam fajasat Zainabu lidawti syamsin, maka dibaca imalah oleh Al-Kisai. Oke. Yang kedua, apabila sebelum hak taknis itu berupa satu dari 4 huruf yang terkumpul dalam akhar. Ya, dengan syarat. Ada 3 kriteria. Syarat nomor 1, bisa dibaca dengan imalah apabila sebelum akhar itu berharokat kasroh. Atau sebelum akhar itu berupa ya sukun. Atau sebelum akhar hurufnya sukun dan sebelum huruf yang sukun tadi itu harokatnya kasroh. Gitu ya. Jadi memang akhar tadi itu 4 huruf. Hamzah, kaf, ha, dan ro. Ya, itu menurut la tumalu لا تمال الكسائي لا تمال الكسائي عند مذهب التفصيلي هاء تأنيث عند الوقف إذا سبق بحرف من أحرف 10 حق ضغاط عص حظ. Al-Kisai ini menurut mazhab yang tafsiri. Al-Kisai tidak membaca imalah Al-Kisai tidak membaca imalah hak taknis yang didahului satu dari huruf hakun dhighatun asin hawu. Ingat-ingat ya, tadi ada fajasat Zainab lidawdi syamsin, ada akhar, ada hakun dhighatun asin hawu. Jadi kalau hak kinayah hak taknis tadi itu didahului satu dari hakun dhighatun asin hawu, maka Al-Kisai tidak membaca dengan imalah. Jadi natihah, haqqah, ba'un, as-sholah, alif, ba, ligho, dan seterusnya. Ada 10 huruf itu. Baik, mungkin terima telepon dari Bapak. Assalamualaikum. Ini ada perbedaan ya. Mengatakan seperti ini, tapi ada yang mengatakan seperti berikutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa apabila hak kinayat, apabila hak ta'nis tadi itu didahului oleh hakun, satu dari hakun dhighatun asin hadha, maka Al-Kisai membacanya tidak imal. Jadi an-natihah misalnya ini ada
ha, lalu sebelumnya ha berarti fathah. Al-haqqah, ta sebelumnya qaf berarti fathah. Begitu juga dhad, ghin, alif, to, ain, shad, kha dan hu. Gitu ya. Nah, sedangkan menurut mazhab yang ijmali, mazhab kemarin tadi itu tafsilu maksudnya mazhab yang rinci, merinci mendetail. Kalau ini yang sedangkan yang globalnya amal al-kisa'i kullaha at-ta'nis 'inda al-waqfi illa idza kana qabla al-alif. Kecuali jadi menurut mazhab yang ini al-kisa'i itu mengimalahkan seluruh hak ta'nis ketika waqaf kecuali jika sebelumnya itu berupa alif. Oke. Jadi kecuali bila sebelumnya itu berupa alif. 10 tambah 15. Oke. Ya. Masih itu jelas ya? Halo? Ada orangnya nggak sih? Masih itu jelas ya? Ini saya kok khawatir kalau Anda belum TS itu kok belajar qiraat nambah materi gini kok nggak sepenuh hati gitu. Dia nggak sih? Ini mudah-mudahan dugaan saya salah. Kalau belum TS terus nambah materi gitu kok. Kayaknya mana saya aku lihat wajah-wajahnya nih, aku matikan dulu, tak stop screen-nya. Coba aktifkan videonya. Mana? Serius nggak sih? Gimana? Bisa ya? Cuma nggak masalah ya? Aman ya? Ibu, boleh tolong diulangi lagi yang mazhab ijmali barusan? Yang mazhab ijmali itu lebih mudah justru. Jadi pokoknya kalau ada hak taknis dibaca wakof, maka dibaca dengan imalah kecuali yang sebelumnya itu berupa alif. Gitu. Lebih mudah dia. Ya. Jadi kayak apa tadi? Hak, qoba'udhoh, baligho itu semuanya dibaca apa? Dibaca imalah. Kalau yang ijmali. Kalau yang tafsili kan tadi pakai kriteria itu, coba lihat al-haqqah. Kalau di buku ini al-haqqah. Ini saya khawatir nggak konsentrasi. Mudah-mudahan kekhawatiran saya salah lah. Ya. Ibu, Ya. izin bertanya, yang halaman 58 itu kan yang di bagian huruf yang ta itu Bu, yang mazhab tafsili yang pertama, nomor pertama, itu kan ada bagutah. Nah itu sebelumnya kan huruf goin mati Ibu. Itu masuk juga. Yang mana? Yang bagutah halaman 58. Yang bagian ataknya, huruf yang tak. Ya kan sebelumnya tak. Oh yang Bauta. Jadi bukan goin ini. Kan itu kan kriterianya bauta kan sebelumnya tak. Mana yang dempet yang berjajar dengan hak taknisnya mana? Tak apa gitu? Tak dong. Yang tak. Ya saya salah lihat berarti. Salah lihat ya kan? Ketahuan nggak konsentrasi kan? Masa bauta yang jajar sama hak itu din sukun ya kan? Oh iya. Ini mudah-mudahan sih bukan akibat belum UTS ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Sampai situ ada pertanyaan nggak? Yang kalau yang ijmalinya lebih mudah dan di buku-buku kebanyakan diambilnya ijmali. Ya. Jadi di sini misalnya saya ambil contoh di al-haqqah mal-haqqah. Amal al-kisai hak ta'nis waqfan nahwu al-haqqah bi khulfihi wa ala nahwi bila khilaf bi khulfihi tadi itu maksudnya ada mazhab yang mengatakan tadi itu bi khulfi itu karena ada ijmali, ada yang tafsili tadi itu. Nanti kalau Anda buka buku qiraat seperti itu. Terus kalau Anda mau nanya, mau ikut yang mana Bu? Ya silakan aja.
Ya, kalau Anda ngikut yang tafsili atau yang ijmali ya tinggal kasih catatan. Oke. Oke. Paham ya? Ini tinggal dihafalkan aja ini kalau begini kan. Tapi kan gampang tadi dihafalkannya ya. Apa tadi? Fajasat Zainabu lidhuti syamsin. Hakun liwatun asin hawa akhar. Kan gampang aja. Tinggal melihat beberapa kriteria tadi itu. Yang akhar berarti sebelum huruf akhar harokat kasroh, atau sebelum huruf akhar berupa ya sukun, atau sebelum huruf akhar berupa huruf yang sukun dan sukunnya itu didahului dengan kasroh itu. Oke, ya kan? Anda mau latihan atau mau langsung? Ini PR-nya, latihannya. Salbani isro, salbani, munfasil isro, mutasil ya. Ini mad badal yang dikecualikan, masuk mustasnayat kan? Hafal nggak yang mustasnayat? Masih hafal ya? Kam as-sakin al-mafsul, mim jamak, ba'dal mim hamzah, a-nya badal. Oke. Ini bisa mim jamak bertemu dengan hamzah, ba'dal mim hamzatul qat'i, atau as-sakin al-mafsul. Bukan atau, dan as-sakin al-mafsul ya. Lalu a-nya itu badal. Atainahum min, tainya jangan sampai salah ya, ini len tapi harfu len tidak mahmus. Hum mim jamak, min a, as-sakin al-mafsul, a-nya badal, min ayatim bayyinah. Masuk ya, bayyinah ya. Kan Zainab. Nunnya masuk ya. Gampang ngafalinya kan? Fajasat Zainabu bidhuti syamsin. Nun kan? Berarti ini masuk yang dibaca imalah oleh Al-Kisai. Wa may yubaddil ni'matallah, wa may yubaddil ni'matallah. Khalaf bila gunnah. Ni'matallah. Ni'matallah masuk ya? Enggak. Ya. Nah, oke, nikmat Allah. Ini kalau dibaca wakaf tidak ya, kayak begini nih, min ayatim bayyinati wa may batil juga. Kalau dibaca wasal dia tidak imala ya. Jadi imalanya tadi hanya ketika wakaf. Makanya tadi saya katakan ada 3 kriterianya tadi itu. Ada hak tanis, lalu diawali satu dari huruf fajasat Zainabul di syamsin. Dan yang ketiga syaratnya adalah dibaca wakaf. Jadi di sini ini kalau seandainya Anda mengikuti Anda tanda qaf lam ini dihilangkan, lalu Anda kasih tanda strip ya, strip yang bukan karo garis miring kan, kalau gini kan garing ya, kalau gini itu strip ya. Nah kalau ini misalnya qaf lamnya dihilangkan, lalu Anda baca dengan wasol, berarti ya tidak imalah. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi syaratnya tadi harus waktu. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'ana. Nah, kalau nikmat ini memang tidak memenuhi kriteria untuk mazhab tafsiri. Nikmah ini kalau mazhab ijmali memenuhi kriteria enggak? Kalau seandainya saya baca wakaf. Bingung. Apa tadi yang mazhab ijmali kan selama sebelum ta'nis tidak berupa dengan alif, tidak berupa alif pakai dengannya, tidak berupa alif. Oke, nikmatallahi mim ba'di ma ja, tapi ini kan nggak bisa, lama yubaddil ni'mah kan nggak bisa, karena ini kan nikmatallah jumlah itu nggak bisa dipisah. Mim ba'di ma ja'at, kemarin ja'a sudah dipelajari ya. Mim ba'di ma ja'at, ini muttasil dan lapat apa sulasi mujarrad. Ja'atu fa innallaha syadidul iqab. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa innallaha syadidul iqab. Ini PR-nya ya. Lalu yang kedua, wa innalakum fil an'ami la'ibar.
Wa inna lakum memjamak fil an'am al-ta'rif. An'ami la ibarah. Memenuhi? Ini memenuhi kriteria? Memenuhi, Ibu. Memenuhi yang mana? Yang Ada hak tanis. yang kedua. Yang kedua. Ya, satu dari akhar, roh. Sebelum roh hurufnya sukun. Dan sebelum huruf sukun ada huruf yang berharokatnya kasroh. Memenuhi. Ketika wakof ya. Jangan lupa ketika wakof. Nusqikum mimma ba'dal mim wa hamzah mimma fi butunihi min baini farfi wa khalaf bilahunna wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Sanya mutasil. Ini lebih sedikit ya khilafiahnya ya. Oke, mau itu PR-nya ya. Saya lupa waktu itu soalnya yang kelas lain saya PR-kan yang di buku Anda itu di halaman 54. Inna fi khalqis samawati. Harusnya itu masuk materi UTS ya, tapi kayaknya Anda sudah memilih 2 ya enggak apa-apa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Materinya PR-nya ditambah itu. Latihannya ditambah itu ya. Jadi Ali Imran 190 sampai 192. Oke, sini nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ibu, mohon Ya, maaf. silakan. Ya. Boleh minta tolong ulangi yang pengertian yang madhab ijmali. Yang mazhab ijmali itu lebih mudah. Jadi kalau selama sebelum hak ta'anis itu tidak berupa alif, ya, selama sebelum hamzah sebelum hak ta'anis itu tidak berupa alif, maka dibaca imalah. Makanya bacanya amala tisa'i kullaha at-ta'nis 'inda al-waqfi illa idza kana qablaha alif. Kecuali apabila sebelum hak kinayah itu berupa alif, hak ta'anis maksud saya ya, saya hak kinayah. Apabila sebelum hak ta'anis itu berupa alif, baru nggak boleh imalah. Jadi as-shalah itu nggak boleh as-sholih. Itu maksudnya mazhab ijmali ya. Nah, ini lebih mudah dibandingkan yang atas tadi. Makanya kalau di buku-buku ternyata disebut ada bikhulfin ya. Bikhulfihi. Maksudnya bikhulfihi itu dengan perbedaan tafsiri dan ijmali tadi. Bagaimana kok ada tafsiri dan ijmali gitu ya? Iya kan bisa saja. Kalau memang ada ulama yang mendapat riwayatnya itu selain sebelum hak ta'nis itu alif dibaca imalah, ya kan yang harus sampaikan seperti itu. Dan ulama kan harus merumuskannya seperti itu. Oke. Nah, jadi yang ini sebenarnya lebih mudah, lebih gampang. Lebih mudahnya bagaimana ya? Selama sebelum hak ta'nis itu bukan alif, ya dibaca imalah. Gitu. Sedangkan yang ijmali tadi, yang tafsili tadi kan pakai kriteria-kriteria tuh. Oke. Yang tafsili tadi pakai kriteria kan? Harus fajaz zainabu ridawdi syamsin, ada akhar dan ada hakun lughatan asin hal tadi itu. Oke. Berarti yang ini kan tidak berlaku untuk ijmali. Kecuali yang ini. Oke.
Bisa dipahami nggak? Kan ini kan yang berupa 10 huruf ini menurut mazhab ijmali kan ini tidak dibaca imalah. Kalau yang atas tadi kan udah jelas tuh dibaca imalah, nggak ada masalah kan. Nah, yang 10 huruf ini menurut mazhab yang tafsili kan tidak dibaca imalah. Sedangkan menurut mazhab ijmali selama sebelum hak ta'anis itu bukan ini, bukan alif, itu dibaca imalah. Bisa dipahami? Kalau nggak salah di buku Anda ini kalau salah bagian atas itu ada tafsili ya, ada catatannya, ada judulnya tafsili. Ada nggak sih? Ada tuh mazhab tafsili. Nah, mazhab tafsili kan nomor 1 ini kan dibaca imalah, nomor 2 ini dibaca imalah, nomor 3 ini tidak dibaca imalah, gitu loh. Paham? Kelompok 1 dibaca imalah, kelompok 2 dibaca imalah, ya kan? Kalau ada hak taknis sebelumnya berupa fajazat Zainabu ridhoi syamsin dibaca imalah. Atau sebelum hak taknis itu berupa satu dari akhab dengan syarat sebelumnya kasro atau sebelumnya ya sukun atau sebelumnya sukun yang sebelumnya lagi kasro gitu kan. Itu kan baru dibaca imalah gitu ya. Atau dibaca imalah. Sedangkan di kelompok 3 ini tidak dibaca imalah. Nah, Anda perhatikan di antara yang tidak dibaca imalah oleh mazhab tafsili itu, oleh kelompok tafsili ini adalah ada as-shalah, ada yang kriterianya itu alif, yang sebelum hak taknis itu alif. Nah, bandingkan dengan yang ijmali itu yang penting bukan alif gitu. Jadi kalau begitu bagaimana mazhab yang ijmali itu? Selama bukan yang saya lingkari atau selama bukan yang saya blok, selama tidak berupa yang saya blok, itu dibaca imalah. Lebih mudah ya? Paham nggak? Gimana yang tanya paham nggak? Kalau yang nomor 1, nomor 2, kelompok 1, kelompok 2 kan sudah jelas dibaca imalah. Ya kalau oleh yang kelompok tafsili saja dibaca imalah, oleh yang ijmali pasti lebih baca imalah. Nah, sedangkan menurut mazhab tafsili itu ada hak taknis yang dibaca wakof, tapi tidak dibaca imalah. Kapan itu? Apabila hak taknis itu didahului oleh 10 huruf yang terkumpul dalam hakun, diqotun, asin, hawun. Gitu. Itu oleh kelompok tafsiri tidak dibaca imalah. Nah, berbeda dengan kelompok mazhab tafsiri, mazhab ijmali yang ini tadi, yang kelompok 3 tadi itu dibaca imalah. Yang tidak dibaca imalah hanya satu saja, hanya satu yang saya blok itu. Jadi yang tidak dibaca imalah itu hanya ketika sebelum hak taknis yang dibaca wakof tadi itu berupa alif. Ketika sebelum hak taknis itu berupa alif, maka mau dibaca wakof atau mau dibaca wasol, dia tidak dibaca dengan imalah. Oke, bisa dipahami? Yang tanya? Insya Allah, Ibu. Insya Allah ya. Baik, yang lain gimana? Yang kita Yang pilih itu yang mana Ibu? Terserah. Nanti kalau misalnya kita menjamak, kita milihnya yang mana? Ya, kasih penjelasan. Menurut mazhab ijmali begini, menurut mazhab tafsili begini. Iya. Ya, menurut mazhab ijmali begini, menurut mazhab tafsili. Oke. Sudah? Berarti menjamak ngambilnya nggak salah satu Ibu, dua gitu. Ya, boleh diberi penjelasan. Kasih catatan aja bahwa di sini menurut ijmali imalah, menurut tafsili tidak. Bisa dua aja kan? Gitu. Oke, untuk membedakannya juga gampang aja kan. Yang penting tadi itu dihafalkan hurufnya hakun liwatun asin hakun. Fajizat zainabu lidauti. Dawudi syamsi. Itu aja dihafalkan aja.
Memang qiraat kayaknya banyak menghafal ya, jawabannya iya. Jawabannya iya. Kan enggak apa-apa untuk tambahan setelah hafal 30 juz, ngafal lagi gitu aja. Ngafal tambahan. Ibu izin bertanya, terus maksudnya mazhab ijmali sama mazhab tafsir itu bagaimana Ibu? Bentar. Ya, jadi maksudnya mazhab tafsili itu mazhab yang memerinci. Tadi kan ada perinciannya itu. Ada kelompok 1 yang dibaca imalah, ada kelompok 2 yang dibaca imalah dengan kriteria tertentu. Ya, ketika sebelumnya berupa huruf satu dari huruf akhar itu kan dengan kriteria tertentu tadi. Yang sebelumnya harus kasroh, sebelum akhar ya. Kalau yang Fajasat Zainabul Ridhaudi Syamsin tadi kan enggak pakai kriteria. Dia kriterianya adalah yang penting sebelum hak ta'anis itu berupa satu dari yang 15 tadi itu. Lalu di akhar itu ada kriterianya tertentu. Tidak hanya didahului oleh satu dari akhar, tapi ada syarat lagi sebelumnya kasroh, ada syarat lagi atau sebelumnya itu ya sukun, atau sebelumnya itu berupa huruf yang sukun tapi sebelumnya kasroh. Itu kan kriteria. Jadi dia memerinci sedetil itu. Oke. Dan ada 10 huruf yang kalau dia mendahului hak ta'anis itu maka tidak dibaca imalah. Kan gitu. Dia memerinci dengan detail gitu, memerinci. Tafsili itu kan rinci bahasa ininya. Tafsili itu maknanya rinci ya. Nah, sedangkan yang mazhab ijmali itu dia global saja. Yang penting sebelum hak ta'anis itu sebelum hak kinaya itu bukan kok hak ta'anis ya, kok hak kinaya ya saya ketukar. Yang penting sebelum hak ta'anis itu bukan alif, maka dibaca imalah gitu. Paham ya bedanya? Jadi yang ijmali itu global saja. Jadi Anda nggak perlu lagi menghafalkan yang Fajasat Zainab tadi itu tidak juga akhar, tidak buka hasun dogoton, nggak perlu. Karena mazhabnya global saja. Globalnya di mana? Yang penting sebelum hak ta'anis itu bukan alif, ya berarti dibaca imalah oleh Al-Kisai gitu loh. Oke, paham ya? Bisa dipahami? Bu, insya Allah. Makasih Bu. Ini yang enggak, yang diem bukan yang diem ini karena paham kan, bukan bingung yang ditanyakan kan? Ibu maaf mau izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Ibu bedanya ta tanis sama ta maftuha itu apa Ibu? Tak maftuha kan taknya terbuka non. Dia sama-sama tadi bahasanya bukan tak, ini dua-duanya taknis ya. Tapi ada yang tertulisnya itu dengan bulat, ya marbutoh sebutannya, paham? Ada yang maftuhah, oke? Ada Ibu. Itu dua-duanya tak ta'anis sebenarnya. Sebenarnya tak ta'anis, hanya ada yang ditulisnya itu dengan tak yang bulat itu loh. Ada yang tulisnya dengan tak yang bulat itu. Ada yang ditulisnya dengan tak maftuhah itu tak yang gimana? Tak, misalnya rohmah itu kan tak marbutoh. Tapi ada yang tulis dengan taknya terbuka. Terbuka itu maksudnya tak yang pakai titik dua yang ditulisnya kayak bak itu. Gimana jelasinya? Kan ada tak yang Iya Bu. Berarti kalau misalnya kita nemuin kata bait dalam Al-Quran misalnya, berarti itu masuk ke bab ini ya Bu? Bait? Misalkan, ya. Kalau bait itu apa tak ini ya? Dia masuk tak ya? Tak tanis ya? Iya Bu. Taknya yang gitu, yang kayak perahu Bu. Ya. Bentar.
lafaz ta'nis gitu ya, lafaz mu'annas maksudnya ya. Tapi kalau bait itu tidak kategori yang ini ya. Tidak kategori yang dibaca imala oleh Al-Kisai ya. Masuk nggak? Enggak masuk, Ibu. Nggak masuk. Tapi taknya tak taknis. Ya, tak taknis betul. Oke ya. Tapi tidak kategori yang dibaca imala oleh Al-Kisai. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ibu, walaupun dibaca imala, tapi hak mati dari hak taknisnya itu, dia tetap ada kan Ibu ya? Oh iya. Maksudnya gimana? Oh, enggak. Kok saya langsung iya. Maksudnya gimana pertanyaannya? Haknya tetap Ya, ada itu gimana? jadi misalkan kan ada khalifah, kalau dibacanya imala, jadi khalifah. Jadi haknya itu tetap ada khalifah, gitu kan Bu? Oh iya, maksudnya bunyi haknya itu. Iya. Ya, bunyinya tetap. Ya, bunyinya tetap. Mungkin pertanyaannya yang dibaca imalah yang mananya? Huruf sebelumnya ya? Jadi bukan khalifah kan gitu, khalifah. Ya, kan disebutkan wakof. Oh iya, iya Bu. Ya. Nanti kalau pertanyaannya yang dibaca imalah di mananya? Kemarin kalau nggak salah ada tuh pertanyaan gitu. Imalahnya di mananya ya Bu gitu? Ja'a itu ya. Ja'a itu kemarin kalau nggak salah ada yang japri ke saya atau japri atau di grup saya kok lupa. Jadi bukan jae, bukan jae, j ya, j a. Apa J? Karena ada yang tanya begitu kalau nggak salah. Siapa lagi kemarin yang ada pertanyaan ke saya tapi tanyanya pribadi yang tapi saya sudah jawab kalau nggak salah. Nggak tahu kelas ini apa kelas satunya saya lupa juga. Oke, sudah sampai situ. Jadi tadi Eh, yang dimasuk ke tafsili dan ijmali tadi di situ aja ya. Kalau yang ijmali itu dia apa ya global lah, global. Yang penting sebelum hak ta'anis itu bukan alif ya dibaca imalah. Jadi yang kriteria-kriteria di kelompok 1, kriteria di kelompok 2 tadi itu nggak berlaku untuk mazhab ijmali. Dia lebih mudah. Tapi bukan berarti terus dipilih hanya disebutkan satu dari itu enggak, dua-dua tetap harus disebutkan ya. Oke, ada pertanyaan tadi apa tadi Yunita? ini Ibu maaf sebelumnya. Eh, Kira-kira Ibu untuk UTS bisanya kapan ya Ibu? Hari Sabtu atau enggak Ya Bu? kapan? Hari Sabtu itu tanggal berapa ya? Hari Sabtu itu tanggal 19 Ibu. Saya bisanya Pak Zuhur. Pada zuhur Ibu. Anda Ya, kosongnya jam berapa? insya Allah kosong Ibu kita. Hmm? Insya Allah Kosong kosong. Ibu. Kosong. Hari Sabtu. Hmm. Kosong ya? Atau mau Jumat 18 nggak bisa? Sabtu aja udah ya. Baik Ibu. Sabtu jam Kalau hari Jumatnya Ibu ada jadwal nggak? Jumat itu uh, tahfiz, Kak. Oh, ada yang Taufik. tahfiz. Iya, soalnya Kak Mariam Gimana? Ada yang mau ujian hari Jumat? ada yang tahfiz Ibu kebetulan sama tahsin. Di Sabtu aja tolong diingatkan nanti saya ya. Baik Ibu, Sabtu setelah zuhur ya Ibu. Jadi setelah zuhur ya, insya Allah. Ya, Ini tadi baik sudah Ibu. ya. Nggak ada pertanyaan ya di sini ya. PR-nya ini kan di rumah ya. Tugasnya tadi dikerjakan di rumah kan?
Anda kerjakan tugas nggak sih ini kira-kira hari Rabu? Oke, kita bisa tambah ya nanti karena ini latihannya di rumah ya, karena itu kan buku ini kan memang didesain untuk latihannya itu di kelas. Jadi kalau enggak waktunya ini masih ada kan? Waktunya masih lama, ini masih setengah jam lagi. Saya masuk di bab ro bagian 1 ya. Anda ada pertanyaan terkait dengan UTS nggak ada kan? Materinya sudah jelas, materinya cuma 2 ayat apanya yang mau Anda tanyakan ya? Ibu izin bertanya, yang Ya, silakan. materi UTS itu yang bagiannya apa Bu? Yang imalah pada waras. Mana ada waras email? Bukan itu Bu, astagfirullah. Mana sih? Apa sih ayatnya kemarin? Ibdal kasih. Al-Imran ayat Iya, Al-Imran. 180 sama Al-Baqarah ayat Terus? 9. Pertanyaannya apa? Kemarin kayaknya sudah ini tuh sudah saya koreksi itu terus sudah saya minta di-share di teman-teman. Iya Ibu, kita dapat koreksian dari kelas lain Ibu. Ya, yang ayat latu bayyinun nahu itu ya. Nah. Layu bayyinun nahu. Terus ada koreksi yang apa kemarin? Ada yang salah tulis dia. Yang harusnya waras apa gitu. Tapi waktu itu saya ngeceknya kan urutannya, saya nggak cek, saya pikir belakangnya udah aman. Ternyata belakangnya ada yang salah, ya nggak apa-apa. Koreksinya kemarin. Jadi bacanya ibdal ya Ibu? Ya, ibdal, betul. Oh iya. Ya, ibdal bukan takhir. Kemarin saya sudah kasih tahu, saya mohon maaf kemarin karena saya nggak ngecek belakangnya, saya ngecek urutannya, saya pikir urutannya betul, belakangnya udah ngikut gitu aja. Kalau saya kan urutannya sudah iya, oke ya. Saya pikir di kaidah yang belakang, kaidah khilafiyah yang belakang ya tinggal ngikut siapa yang dibaca gitu ya kan. Ya kalau baca waris dia bisa mufrad ya pasti ibdal. Gitu. Nggak taunya ada yang kelewat. Gitu. Artinya ini memberikan pelajaran juga untuk saya. Berikutnya untuk ngecek itu harus lebih detail gitu. Tadinya kan saya sudah percaya Anda sudah hafal kaidahnya. Jadi kalau saya sebut waris ya di hamzah mufrad Anda pasti ibdal gitu. Tanpa saya harus ingatkan. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Nggak apa-apa. Kalau masih ada catatan, silakan ditanya. Karena hamzah mufrad itu kan materi di qiraat 2 kan. Ya. Materi Ibu. Nah, ini saya lanjutkan ya. Nggak apa-apa nanti waktu-waktu berikutnya kita pakai untuk latihan. Bab ro bagian 1. Ro yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ro berbaris fathah dan dhamma yang dibaca tarkik oleh warsh. Yang dibaca tarkik oleh warsh. Di mana seluruh imam qiraat lainnya membaca takhfif. Jadi ini hanya khusus warsh. Anda mesti ingat tadi waktu hak taknis itu yang mesti Anda ingat adalah Al-Kisai. Ya, karena yang membaca imalah di sana hanya Al-Kisai. Oke, sedangkan di sini untuk ro hanya warsh. Termasuk nanti bab lam itu hanya warsh ya yang perlu diingat. Raqaq warsh ar-ra al-madmuma wal maftuha bi thalathati syurut. Ya. Warsh membaca ro fathah atau ro dhamma, bukan atau dan bisa atau bisa dan. Ro dhamma atau ro fathah itu dibaca tarkik dengan syarat 3. Ya. Ro fathah itu kalau dibaca tarkik bunyinya jadi ra. Anda nggak usah ragu, ra, bunyinya ra. Jadi dan juga jangan ikut-ikutan ya. Nanti ikut-ikutan kalau ada orang yang salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikira itu keren. Nggak, ya, nggak usah ikut-ikutan. Jadi harus tahu dasarnya kenapa membaca dengan tarkik. Dan itu pun hanya warsh. Ya. Syaratnya pertama, qoblar ro harfun maksud. Sebelum ro berupa huruf yang dikasroh. Siroja, mubasyiro, yubasirun. Jadi dibacanya tarkiknya siraja, mubasyira. Jangan ragu-ragu ya. Karena ada juga yang baca itu ragu-ragu. Rohimi maliki gitu. Jadi rohimi maliki pakai mi-nya dihidupkan. Enggak ya. Ini juga jangan ragu-ragu. Siraja betul-betul A.
Mubasyira, ra, betul-betul ra. Ya. Lalu yang doma itu bagaimana, Bu? Kalau ini doma ini saya baca tafkhim, itu kan yubasirun, gitu kan. Nah, targetnya yubasirun, kayak orang cadel gitu. Run, 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 kan beda tuh. Laisal birru'an, 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 beda ya. Yubasirun, run, beda. Qabla ro yang kedua, qabla ro ya sakinah. Bashi, bashi, rau, wa nadhira. Ya, supaya artinya apa? Antara kasro dengan ro fathah itu dihalangi ya sukun, itu enggak masalah. Yang ketiga, qabla ro sakin, selain ghairu harfi isti'la siwal kha, qabla harfun maksur. Ya. Jadi sebelum ro berupa huruf sukun dengan syarat yang sukun tadi itu bukan huruf isti'la. Bukan huruf isti'la selain kha. Kan kha itu isti'la ya. Tapi dikecualikan ya. Kalau isti'la'nya itu kha, enggak masalah, tetap dibaca tarkik ro-nya. Ikhraja contohnya. Oke. Tapi sebelumnya tetap harus kasro ya. Harokat sebelumnya itu harus kasro. Maksudnya sebelum huruf sukun yang bukan isti'la tadi itu sebelumnya tetap harus kasro. Bukan, jadi kasro sebelum ro itu mutlak, hanya bisa diselingi ya sukun, bisa diselingi huruf sukun yang lainnya kecuali huruf isti'la. Yang tidak termasuk di dalamnya adalah kha. Dikecualikan kha saja. Jadi ikroha, ikraha. Kaf kan bukan harus ya itu. Ijrani, ijrom, ijromi, ijrani, ikhraju. Nah, kalau isti'la'nya itu kha, maka tidak menghalangi. Nah, tidak menjadi sebab mamnu tarkib. Mas itu jelas? Gampang aja kan? Boleh diulangi lagi nggak, Bu? Yang ketiga. Warash membaca ro fathah atau ro dhamma dibaca dengan tarkik dengan syarat sebelumnya berharokat kasroh atau sebelumnya berupa ya sukun tapi sebelum ya sukun tuh kasroh gitu ya. Yang ketiga bisa juga sebelum ro fathah atau ro dhamma tadi itu berupa huruf yang sukun tapi bukan huruf isti'la. Kalau yang kedua tadi kan yang sukun itu ya. Yang ketiga itu huruf yang sukun itu huruf apa saja selama bukan huruf isti'la gitu. Ya. Kecuali kha. Jadi kha tadi itu pengecualian dari isti'la, bukan pengecualian dari seluruh huruf. Anda jangan salah memahami ya. Maksudnya siwal kha itu pengecualian dari isti'la. Bukan qabla ro sakin, jadi sebelum ro itu berupa huruf yang harokatnya sukun selama yang sukun itu bukan isti'la, gitulah. Mana yang lebih mudah dipahami? Jadi hurufnya apa saja, yang penting bukan huruf isti'la gitu. Nah, di huruf isti'la sendiri dikecualikan, ada yang dikecualikan, apa itu kha? Gitu. Jadi kha tadi itu pengecualian dari isti'la. Paham ya? Kha kan isti'la. Apa sih huruf-huruf isti'la itu huruf yang terkumpul dalam khussah dhamtin qil. Ya. Khussah dhamtin qil. Jadi yang terkumpul dalam itu kan, nah kecuali kha. Yang kha tidak menghalangi untuk dibaca tarkib. Tidak menjadi penghalang untuk dibaca tarkib. Dan jelas. Yang bertanya?
Gimana? Ada pertanyaan? Ibu, yang penting huruf sebelumnya gitu baik berupa ya sukun atau istilah tadi harus berharokat kasroh berarti. Iya, iya, harus kasroh. Harus kasroh. Iya, jadi kasroh tadi syarat mutlaknya. Oke. Sudah? Di situ? Jelas? Sudah? Jelas ya? Ya Ibu, insya Allah. Nah, tadi itu ada pengecualian ya. Ro pada isim ajam, ar-ro fismil ajam fil Quran. Jadi ro yang ada pada lafaz Israil, Imran, Ibrahim, Iromadzatil Imad itu dibaca dan tafkhim oleh Warsh. Alasannya ajam aja. Anda paham maksudnya ajam itu bukan bahasa Arab ya. Jadi isim ajam itu maksudnya nama-nama yang bukan dari bahasa Arab. Ya, itu dibaca tafkhim. Ini tinggal dihafalkan pengecualiannya aja. Atau ro pada 6 kata berikut ini, dikro, sitro, wizro, hijro, imro, sihro itu boleh 2 wajah. Ini kan sebenarnya memenuhi kriteria tadi kan? Ini kan memenuhi persyaratan yang tadi di atas sebenarnya. Tapi khusus lafaz ini dibaca dengan tarkik dan tafkhim. Pertanyaannya pasti kok ada pengecualian. Kemarin ada ya pertanyaannya, kenapa sih Bu pakai ada mustasnayat gitu ya? Kelas ini apa kelas satunya yang nanya? Kenapa sih Bu pakai ada pengecualian gitu? Kalau nggak salah kemarin ada yang gitu. Waktu kita membahas mustasnayat itu. Kalau ada yang menanyakan, kenapa pakai ada mustasnayat ya Bu? Gitu. Jawabannya kenapa ada mustasnayat? Karena memang kayak begini nih, misalnya. Kenapa sih kok ternyata ada yang dikecualikan gitu kok? Ada yang dibaca tafkhim, ada yang tidak. Kemarin yang nanya kelas ini apa enggak ya? Soalnya saya kemarin sudah menjelaskan panjang lebar kalau nggak salah. Iya, kelas ini. Iya Ibu, kelas ini Ibu. Kelas ini ya sudah, kalau gitu nggak saya ulangi lagi. Oke. Lalu yang berikutnya ada ro yang berulang. Ro mukarrar, ro yang disebut berulang. Firoro, nidororo itu dibaca tafkhim oleh Warsh. Ya, tidak dibaca dengan tarkik. Terusnya ini kan memenuhi kan persyaratan kan. Tapi ro-nya berulang. Firoro, nidororo itu berulang. Ya, sebenarnya ada buku kalau Anda mau tahu detailnya gitu ya, kenapa suka dibacanya begitu itu. Tapi walaupun tidak keseluruhan farsh itu ada penjelasannya, tapi paling nggak ada punya gambaran gitu ya. Mungkin Anda perlu membaca buku Hujjatul Qiraat, Hujjatul Qiraat. Jadi ada satu buku yang judulnya khusus Hujjatul Qiraat, jadi menjelaskan tentang ragam bacaan yang ada di Al-Quran. Kenapa baca begitu? Tapi itu analisa ya, jangan lupa itu menurut pendapat ulama. Kalau bacaannya sendiri itu kan riwayah. Tapi kenapa dibaca begini, kenapa dibaca begitu itu analisa, itu pendapat ulama. Ya, jangan sampai nanti baca begini begitu itu dari Rasulullah juga bukan, ya itu udah analisa. Lalu yang berikutnya ar-ra' fi lafzi bisyarorin. Ya, bitarkikir ra al-ula li ajli kasr ra'yasannya. Jadi kalau bisyarorin ini kan ada ra berulang. Tadi kan kalau ada ra berulang tapi ini ra-nya fathah. Paham ya? Anda perhatikan di nomor 4 itu kan kalau ada ra berulang artinya berjejer lah gitu, berulang. Dia tidak dibaca tarkik oleh Warsh tapi dibaca tafkhim. Nah, sementara bisyarorin, kenapa kok dibaca tarkik gitu? Alasannya karena ro yang keduanya itu kasroh. Jadi ro pertamanya dibaca dengan tarkik. Paham ya? Ini sama-sama ro berjajar. Sama-sama ro berjajar. Kalau yang berulang di nomor 4, itu dua-duanya fathah.
Jadi kalau yang berulang di nomor 5 itu ro keduanya kasr. Ar-ra fi lafzi hayron, ro pada lafaz hayron itu dibaca dengan dua wajah, dengan tafkhim dan dengan tarkib. Jangan lupa ya, tarkibnya tadi benar-benar ra ya, jangan ragu ya. Soalnya ini sering juga ragu bacanya. Oke. Ya, jadi kalau Anda baca buku yang kemarin saya tunjukkan ke Anda, hayron, rokoko, warish, arro, khulfi. Khulfi itu berarti dua baca. Oke ya, jelas. Ammal bakun, sedangkan al-bakun, selain warish, tafkhimur ra. Atau bitafkhim, bitafkhimur ra, atau tafkhimur ra. Oke, jadi selain warish, untuk seluruh kasus 1 sampai dengan 6, itu dibaca dengan tafkhim. Jadi kalau begitu warahmatullahi wabarakatuh bacanya apa? Untuk waris pun warahmatullahi wabarakatuh itu tidak memenuhi kriteria tarkik ya. Oke, jadi untuk waris pun warahmatullahi wabarakatuh itu tidak memenuhi kriteria tarkik. Di mana tidak memenuhinya? Sebelumnya bukan kasr. Sebelumnya bukan kasr. Ini latihannya, ini banyak amat ya PR-nya nanti ya. La ikroha fiddin, tapi ini udah dijelaskan. La ikroha fiddin, la munfasil ikroha. Ini masuk. Ya. Ra maftuha qablaha sakin wa qabla sakin kasra. Ya, baras bitar kikir ra. Ini kan ra fathah, sebelum ra sukun. Tapi sebelum ra sukun ada huruf yang berharokat kasra. Ini kriteria yang kedua tadi. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur, ini khalaf dilagunna bitawuti wa yu'min billah, hamzah mufrad fi fa'il kalimah. Ini hamzah mufrad fi fa'il kalimah, warash as-susi bil ibdal. Billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, al-wuthqa fu'la lam fisama laha, wallahu sami'un 'alim. Oke, coba kita lihat. La ikraha fid din, maddul munfasil. Ini jali apa jalan? Sudah jelas ya, maksudnya dianggapnya maklum, gitu lah, maklum. Ikroha ra maftuha qablaha sakin wa qabla sakin kasra. Warash bitarki ra al-bakun tafkhim ra. Fama yakfur nun sakin qablaha ya khalaf yang yang tadi al-bakun. Yu'minun hamzah sakinah fi fa'il kalimah warash ususi bil ibdal al-bakun bitahqiq. Al-wuthqa dhatul ya warash bil fathi wa taklil. Abu Amr bil taklil. Hamzah al-Kisai bil imalah, al-bakun bil fathah. Ini thariqatul jam'iyah. Punya juga ya. Siapa yang mau baca? Selesai, Ibu. Ya, silakan. La ikraha fiddin. Yang pertama, kolon pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Yang ad-duri, terus ad-duri pertama. La ikraha fiddin. Dari awal, fama yakfur aja. Oh iya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Yang as-susi. Faman yakfur bit
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Yang kolun wajah kedua. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Yang ad-duri wajah kedua. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Al-Kisai. Al-Kisai. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Warash wajah pertama. La ikraha fid din. Roknya? Oh iya. La ikraha fid din. Ikraha. Ikrah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil Fathah dulu. wuthqa la infisama laha. Wallahu ya bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Warash wajah kedua. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Khalaf. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Khalad. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Ya, itu ya. Siapa lagi? Satu orang lagi mau baca. Tadi Salsabila Khairun Nisa ya. Kedua siapa? Ibu Yunita. Berikutnya siapa? Yunita, Ibu. Yunita. Baik, silakan Yun. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kolon pertama. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Lalu Ad-Duri, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Oke, Asusi. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Kolon kedua, Masuk. la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Maaf Ibu, tadi ada kesalahan. Seharusnya munfasilnya qasar Ibu. Yang mana mufasil qasar? Coba ulangi kolon yang wajah kedua. Benar Ibu, kolonnya tawasud. Kan perubahannya memang hanya di tawasud. Dari yang nomor Munfasilnya tawasud. Ya lupa Bu. Oke, ya. Enggak, masalahnya kalau dibilang yang tadi salah, saya bingung justru. Berarti sudah betul ya, tawasud Iya, tadi Bu. kan? Oke, ya. Iya Bu, benar tawasud. Lalu Ad-Duri. Ad-Duri la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama iya benar bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Al-Kisai Bil urwatil wuthqa. Jangan ke benar, jangan wuthqa, dan wuthqa agak turun ke-nya. faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Lalu Al-Kisai la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Lalu Warsy pertama la ikraha fiddin Ulangi. la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha
Wallahu sami'un alim. Itu siapa? Waras, itu waras pertama, Ibu. Oh, harus pertama. Yang tadi nggak jadi. Oke. Lalu waras keduanya. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Lalu kholaf la faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi qad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Oke. Lalu yang Udah ya? terakhir, Ibu satu lagi, kholat belum, Bu? Yang berlawanan. Ya, kholat, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Ya. Waktunya tinggal dikit lagi ya. Oke ya. Itu cara bacanya. Latihannya alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili alladzina yunfikuna amwalahum ba'dal mim wa iru hamzah bil-laili wan nahari. Oke. Ra mutatarrifa maksura sirru wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wa fala khaufun alaihim ba'dal mim wa iru hamzah dan lafadz khusus. Walahum yahzanun. Ba'dal mim wa iru hamzah. Farihina bima munfasil badal ta ya betul ya min fadlihi wa yastabshiru ra dhamma sebelumnya kasra billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim alla dua khilafiyah di sini alla khaufun alaihim lafadz khusus walahum yahzanun ba'dal mim wa iru hamzah. Oke, di sini ya. Jadi PR-nya berapa tadi? 1, 2 sama sebelumnya 3, 4 sama Ali Imran 190 sampai 196 ya. 7 itu ayat. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf sebelumnya mau bertanya terkait UTS lagi, Bu. Untuk semoga sih Bu nggak ada yang sakit atau apa gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya Bu. Nanti sekiranya ada yang sakit dan benar-benar nggak bisa ikut UTS itu gimana Ibu? Di hari lain? Kasih waktu. Tapi jangan ada yang nggak sakit terus bilang sakit ya. Iya Ibu. Saya jangan sampai ada yang nggak sakit bilang sakit. Karena kan ada juga yang gitu tuh. Ya. Nanti yang bersangkutan itu WA Ibu atau di hari apa gitu? Aja, semuanya lewat grup aja. Maksudnya yang sakit, yang izin apa lewat grup aja supaya semuanya tahu. Baik Ibu. Harinya tanya lagi ke saya nanti dikasih tahu ya. Iya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya.
Itu nanti selesai UTS juga nilainya langsung saya masukkan di Siakat ya, jadi Anda bisa ngecek. Tapi pastinya nggak full kan, berarti nilainya paling nggak sudah muncul angkanya walaupun berapa gitu. Jadi sudah muncul angkanya. Jangan sampai nanti udah 2 tahun baru nanya. Maksudnya yang mungkin yang ada masalah nilai, bisa juga belum UTS, bisa juga belum puas gitu, atau mungkin bisa juga kan walaupun ujian, mudah-mudahan sih nggak ada ya, tapi kalau seandainya ada yang sudah maju ujian tapi belum lulus gitu, nanti saya kasih kesempatan juga ya. Oke ya, sampai sini dulu ya. Siapa yang mau menutup dengan doa? Aminah. Ada orangnya nggak nih Aminah? Amin, doa amin. Nggak ada orangnya? Halo? Aminah ada orangnya nggak? Aktifkan videonya, Min. Baca doa. Nggak ada. Siapa lagi nih yang nggak ada orang ini? Coba aktifkan videonya sebentar. Siapa yang nggak ada nih? Semuanya coba aktifkan. Nah, Hakiki, Nur Jam, siapa itu? Fauzia, Mainah, Fauzia Mulyaningsih, Hakiki Nurjan, ada orangnya nggak nih? Rafiah, Siti Rial, Siti siapa itu? Siti Rialin, Rafiah, Hakiki Nurjan, ada orangnya? Siti Rijalin, nggak ada. Aminah nggak ada nih berarti ya. Panggil bolak-balik nggak ada. Tidur tahu-tahu. Siti Rialin, Hakiki Nurjan, Saila Rahmani. Adira Ibu. Saila sama Aminah nggak ada. Sama Siti Rialin nggak ada. Yuk, doa. Muni, Mulyati, doa Mun. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura asatidati wa ustazatina wa umura ma'hadina iki Jakarta. Allahumma yassir wa la tu'assir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustazah Muni. Mari kita akhiri secara keseluruhan dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang kurang berkenan atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.